Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pemrograman website pada layanan jasa konsultasi psikologi. Di sini yang pertama ada Amanda Permatasari dengan 3 di terakhir 003, lalu ada Burhanuddin 3 di terakhir 004, lalu ada saya sendiri Emaria Satria 3 digit terakhir 005, lalu ada Nabila Andriani 3 digit terakhir 011 dan Nadia Ervina 3 digit terakhir 020. Latar belakang. Kesehatan mental adalah aspek penting yang sering diabaikan. Dengan berkembangnya zaman, masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi meningkat. Di Indonesia, stigma terhadap masalah kesehatan mental masih kuat, sehingga banyak orang enggan berkonsultasi dengan psikolog. Platform digital untuk konsultasi psikolog online menawarkan solusi efektif, mengurangi rasa malu dan stigma, serta memberikan kenyamanan dalam waktu, tempat, dan biaya. Layanan ini juga fleksibel, memungkinkan konsultasi melalui chatting atau pesan teks, dan membantu psikolog menjangkau lebih banyak pasien, termasuk mereka yang sulit mengakses layanan tatap muka. Untuk tujuan sendiri, dari layanan ini adalah untuk mengatasi kendala, jarak dan biaya transportasi tinggi, meningkatkan akses layanan psikologis dengan hanya membutuhkan koneksi internet. Diharapkan pada platform ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental dan menyediakan dukungan yang lebih inklusif serta terjangkau. Lalu, di website konsultasi psikologi ini dirancang sebagai platform digital yang memberikan solusi praktis dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan kesehatan mental masyarakat. Dengan fitur seperti poin yang dapat ditukar untuk sesi video call bersama psikolog dan preferensi kategori psikolog berdasarkan kebutuhan pengguna. Website ini menawarkan aksesibilitas yang mudah dan fleksibel. Pengguna dapat menemukan spesialis seperti psikolog anak, klinis, sesuai permasalahan mereka, serta melakukan konsultasi tanpa hambatan geografis atau sosial. Platform ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kenyamanan, dan keterjangkauan layanan kesehatan mental di berbagai kalangan masyarakat. Di website psikologiku dirancang dengan memperbaiki kekurangan dari website sebelumnya dan mengadopsi inspirasi dari Halo Dokter serta konselor Surabaya. Di Halo Dokter, website kesehatan ini belum menyediakan kategori khusus untuk layanan psikologi. Penambahan fitur ini dianggap penting agar layanan lebih spesifik dan respon dokter lebih sesuai. Di konselor Surabaya, pemesanan layanan psikologi diarahkan melalui aplikasi lain atau WhatsApp, mengurangi efisiensi dan manfaat penggunaan website. Psikologiku mengatasi gap ini dengan menyediakan fitur pemesanan layanan yang lebih terarah dan kategori psikolog yang lebih lengkap. Bahasa yang digunakan yang pertama ada HTML. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dasar dari sebuah halaman web. Elemen-elemen seperti teks, gambar, tautan, tabel, dan form dibuat menggunakan HTML. Yang kedua ada CSS. CSS digunakan untuk mengatur tampilan atau gaya dari elemen yang dibuat dengan HTML. CSS mengatur keseluruhan halaman. Ketiga ada PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server side yang digunakan untuk membangun website dinamis. PHP ini sering digunakan untuk memproses form, mengelola data pengguna, atau berkomunikasi dengan database. Yang keempat ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang membuat halaman web interaktif, misalnya validasi form, pembuatan animasi, atau memperbarui konten halaman tanpa membuat ulang. Yang keempat ada Bootstrap. Bootstrap adalah framework CSS yang dirancang untuk membuat desain web responsif dengan cepat. Bootstrap menyediakan komponen siap pakai seperti tombol, form navigasi, dan grid system. Yang terakhir ada MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara efisien. MySQL sering digunakan dalam kombinasi dengan bahasa pemrograman seperti PHP untuk mengembangkan aplikasi web.
Oke, selanjutnya untuk masuk ke halaman websitenya, saya tunjukkan aja untuk halaman websitenya. Nah, baik, untuk halaman website sendiri seperti ini untuk tampilan utamanya, lalu kita sediakan fitur homepage-nya yang dimana ini adalah keterangan terkait dengan psikologi kita atau psikologiku. Terus di bawahnya ini ada berita, terus dokter-dokter yang kita punyai, dan ini adalah footernya. Untuk masuk ke dalam psikologiku, kita ke login, terus di sini ada dua pilihan yaitu login, register. Untuk register sendiri, di mana register kita menyertakan beberapa data yang nantinya akan masuk ke dalam database. Di sini ada username, mungkin bisa saya contohkan. Untuk username-nya saya berikan nama area, untuk emailnya misalnya area@gmail.com. Terus untuk nama lengkapnya area Satria. Terus untuk tanggal lahirnya ini bebas, mungkin 2020 Maret 18. Terus untuk alamatnya mungkin saya akan pakai yang sudah pernah saya pakai juga, yaitu Jalan Jambangan. Nomor teleponnya ini mungkin bisa saya ganti dengan nomor telepon. Terus untuk passwordnya 123 dan masukkan lagi, terus ke register. Setelah itu akan masuk, yang dimana ini jika semisal saya ketikkan area, untuk emailnya tadi area@gmail.com, maka akan masuk ke dalam mungkin bisa dilihat di sini juga ada bagian untuk usernya. Tadi sudah masuk untuk Arya Satria, area@gmail.com. Ini adalah untuk emailnya yang sudah masuk ke dalam database-nya. Ini saya bisa contohkan pakai yang akun satunya, yaitu ada di ini Vio 231200. Terus login, ini sudah masuk ke dalam halamannya. Terus di dalam halaman ini bisa dilihat di mana tetap sama, tapi di bagian atasnya kita bisa melihat ada hal baru, yaitu pemesanan di story dan chat. Terus untuk halaman profilnya seperti ini. Di halaman profil ini sendiri, user disediakan untuk dapat melakukan editing profile, yang dimana editing profile ini adalah misalnya saya ganti namanya dengan, kalau di sini kan namanya 510 Pion, coba saya ganti dengan Michael. Terus tanggal lahirnya saya ganti juga, terus laki-laki, nomor telepon bersama. Terus masuk simpan. Setelah simpan maka akan diarahkan untuk login kembali dan terrefresh datanya menjadi Michael, dan tanggal lahirnya juga terganti. Setelah itu masuk ke halaman pemesanan. Di halaman pemesanan sendiri bisa dilakukan searching, misalnya cari untuk namanya. Terus di sini misal ke klinik, maka akan diarahkan menuju clinical psikologis. Jika family child, bisa diarahkan ke child ataupun family. Mungkin di sini coba ke family. Terus ini untuk namanya, dokternya tadi yang saya pilih adalah Lisa. Terus untuk jadwalnya disesuaikan mungkin untuk hari ini, jamnya juga jam sekarang. Terus ke next, maka akan masuk ke halaman pembayaran, di mana ini adalah harganya dan ada total layanannya. Kenapa harganya 40.000? Karena data yang saya storekan di sini ada di bagian kategori, di mana untuk anak-anak adalah 40.000. Maka ini akan masuk untuk nomornya misalnya ini, terus ke bayar, maka akan masuk ke dalam database-nya. Setelah itu untuk bagian chat di sini tetap seperti ini. Untuk mengetikkan misalnya hai, terus nanti menunggu respon dari dokternya. Setelah itu masuk ke halaman selanjutnya. Ketika saya logout terus login menggunakan akun yang berbeda, di sini ada 3 akun.
yaitu untuk akun admin, akun dokter, dan juga akun user. Untuk akun dokter sendiri akan masuk ke tampilan dokter, di mana ini ada data pasien, terus ada untuk chatnya tadi, terus ada kurensinya, yaitu total pembeliannya tadi, ini yang baru beli tadi, terus masuk ke profilnya dan ke logout. Setelah itu jika misal masuk ke bagian login lagi, dan coba untuk masuk ke bagian yang admin. Untuk admin untuk admin sendiri adalah emailnya admin1 untuk passwordnya, maka akan masuk ke halaman admin site, di mana di sini ada penjelasan terkait dengan penggunaan websitenya, PDF-nya, terus ada list untuk dokternya. Setelah itu ada untuk penggunanya siapa saja, tadi ini yang baru bertambah. Terus ini ada data pembelian dari pelanggan tadi. Setelah itu masuk ke bagian logout, maka akan kembali lagi ke halaman ini. Jika misal yang login kembali menggunakan akun yang lainnya, di sini ada akun yang itu alim23120, maka akan masuk dengan nama yang berbeda. Yang mungkin seperti itu. Lanjut ke page yang selanjutnya. Mungkin bisa lanjut. Pada YRD tersebut terdapat beberapa entitas seperti user, dokter, pembayaran, cari dokter, chat, berita, pasien, profile user, dan poin, di mana entitas tersebut saling terhubung, seperti user memiliki profil dan dapat mencari dokter melalui fitur cari dokter, melakukan pemesanan layanan medis di entitas pemesanan, serta menyelesaikan transaksi melalui pembayaran. Dokter terhubung dengan jadwal pemesanan dan dapat berkomunikasi dengan pasien melalui chat. Selain itu, sistem juga mencakup fitur penyimpanan informasi melalui entitas berita yang dikelola oleh admin. Relasi antara entitas ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan layanan seperti pencarian dokter, pemesanan jadwal, pembayaran, komunikasi, dan penyampaian informasi secara terintegrasi. Pada slide selanjutnya terdapat database user, di mana terdapat primary key berupa ID user, terdapat foreign key berupa user nama, terdapat atribut lain berupa user full name, user birthday, user alamat, user email, user phone number, user password, ID jenis. Dan selanjutnya terdapat database pemesanan. Terdapat primary key berupa ID pemesanan, terdapat foreign key berupa ID user, ID dokter, dan ID kategori. Dan terdapat atribut lain berupa jadwal, waktu, dan pemesanan tanggal. Lalu selanjutnya yaitu ada database pembayaran. Di database pembayaran sendiri terdapat primary key berupa ID pembayaran, lalu terdapat foreign key berupa ID pemesanan, lalu ada juga terdapat atribut lain berupa card number, price, dan pembayaran status. Selanjutnya ada database kategori dokter. Di kategori dokter dapat primary key berupa ID kategori dan atribut lain berupa jenis dan harga. Lalu di sini ada database jenis user. Di
database jenis user dapat bermerek berupa ID jenis dan terdapat atribut lain berupa jenis. Lalu ada database dokter. Di sini ada terdapat primary key berupa ID dokter, terdapat atribut lain berupa dokter nama, dokter password, dokter email, dokter spesialis, dan ID jenis. Lalu ada database berita, terdapat primary key berupa ID berita, terdapat atribut lain berupa berita judul, berita deskripsi, dan berita tanggal. Kesimpulannya, pengembangan website konsultasi psikolog membutuhkan strategi terintegrasi untuk memberikan layanan berkualitas, mengurangi stigma, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Desain ramah dan profesional, akses mudah melalui chat, video call, atau voice call, serta fitur pemesanan fleksibel dan dukungan teknis 24/7 memastikan kenyamanan pengguna. Transportasi profil psikolog, ulasan pengguna, dan keamanan data pribadi memperkuat kepercayaan. Dengan format intuitif dan panduan jelas, website ini diharapkan menjadi solusi terpercaya dalam mendukung kesehatan mental dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.